Jujur saya di Papua lihat polisi tentara padahal datang untuk amankan, tapi saya takut. Lindungi itu tidak ada, akhirnya saya jadi takut lihat tentara, polisi, dari militer, karena sudah kebiasaan kekerasan itu. Jadi saya takut untuk hal-hal. PLN yang hadir mungkin secara virtual, saya mau sampaikan, saya Papua masih gelap. Tolong lihat saya. Program Jokowi Indonesia Terang, terima kasih. Tapi saya Papua lihat terang duluan tapi masih gelap. Tadi program nasional soal baterai ini, kalau hadir ke Papua saya beli pakai apa? Padahal saya sendiri kaya. Tetapi kita lihat dunia tahu, Indonesia tahu, dunia tahu bahwa data termiskin di Indonesia adalah Papua. Padahal yang membiayai dunia itu adalah Papua, Freeport itu. Saya kalian ambil dari dulu, jadi sekarang habis ya, memang mungkin habis. Dan mungkin berkurang, ya karena memang dari dulu sudah puluhan tahun, 50 tahun lebih. Seorang anak bisa tenang, pasti orang tua yang bisa tenangkan anak. Saya Papua, anak dari Indonesia, yang bisa tenangkan adalah orang tua. Bagaimana caranya? Orang tua punya otak. Tiap-tiap orang tua Tuhan berikan hikmat untuk berpikir. Tiap-tiap orang tua Tuhan berikan hikmat untuk berpikir bagaimana untuk didik anak, bagaimana untuk merawat dia. Begitu pula pemerintah hadir untuk sejahterakan masyarakat. Pemerintah diberi hikmat oleh Tuhan untuk bisa berpikir bagaimana untuk sejahterakan masyarakat. Saya Papua minta merdeka karena saya tidak bisa rasakan kamu punya kasih sayang. Betul, saya rasa merdeka. Saya mau merdeka karena saya tidak pernah rasakan kamu kasih sayang. Dapat seperti yang sekarang, seperti yang kita ada bincangkan sekarang soal program nasional baterai. Pasti saya dapat ampas juga nanti. Ampas itu saya mau beli tidak punya uang. Ini kami tidak bisa terpikir. Tapi saya Papua dibutakan dulu sampai selama-lamanya ke apa. Tapi Tuhan terima kasih. Negara pajak 51% saya punya. Nanti bos sampaikan ke presiden. Tapi saya dibodohi kayaknya ini. Dan juga banyak yang bicara begini di luar-luar, takut. Saya bicara begini, rakyat Papua, Sabang sampai Merauke lihat saya. 50% itu kita punya. Negara, pemerintah punya hanyalah pajak. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bergabung. Dalam hitungan saya persilahkan kalian untuk tekan tombol subscribe. 10, 3, 2, 1. Saya ucapkan selamat bergabung dalam channel ini. Terima kasih pimpinan atas waktu kesempatan. Yang saya hormati pimpinan, rekan-rekan Komisi 7 serta tim percepatan, semua tim yang hadir. Saya hormati juga di sini dari Sekretariat Komisi 7 DPR RI. Terkadang kami lupakan. Bukan terkadang, biasa kami lupakan. Baik, di sini saya hadir masyarakat Papua yang utus saya untuk duduk di DPR RI, Parlemen Indonesia. Saya datang ke sini bawa aspirasi yang dirasakan oleh rakyat di sana, ujung timur Indonesia. Di sini kepada ketua tim serta semua yang hadir, terima kasih atas pemaparan yang tadi sudah dipaparkan kepada kami. Semuanya demi kebaikan dan Indonesia ke depannya nanti. Iya. Tetapi di sini kami ingat juga. Di sini kami ingat juga semua yang kami buat dalam bentuk produk dan nantinya dipakai untuk masyarakat, apakah bisa seutuhnya masyarakat pakai atau tidak. Soalnya ini semuanya kita bicara menyangkut pendapatan. Pemerintah hadir untuk mensejahterakan masyarakat, iya kan? Saya di sini sendiri dari Papua. Saya awalnya saya tidak mau ikut untuk rapat ini, tetapi saya tidak lihat begitu ada
Inalum atau MenID yang hadir, terus Antam dan juga PT PLN di sini. Kalau yang lain-lain pasti saya Papua tidak kebagian, jadi pasti saya tidak pernah rasa soal apa yang diprogramkan dari negara untuk kami Indonesia. Saya ujung timur pasti selalu saya dapat ampas. Mungkin begitu Pak Riko, bagaimana? Terus Ina Elizabeth bagaimana? Saya pasti ampas yang saya dapat. Dan ampas yang saya dapat juga saya beli pakai uang. Tetapi saya tidak punya uang. Saya negara kaya, tetapi saya tidak punya uang untuk beli. Apa yang negara hadirkan untuk kita masyarakat, rakyat Papua, saya mau beli, saya tidak punya uang. Padahal saya kaya, alam saya kaya. Incaran dunia saya Papua. Incaran dunia itu saya Papua. Tetapi kasihan saya ini. Di sini mungkin saya akan ingatkan juga itu yang tadi menyangkut itu sudah di sini Len ini yang kadang menangani soal apa listrik, PJUTS. Kalau bisa yang di daerah Papua saya sendiri nanti percayakan kepada saya. Soalnya yang tahun kemarin itu banyak sekali terkendala, tetapi karena ada kami bisa atasi di bawah Aker Nyaman. Daerah saya yang tahu. Saya tidak mungkin tahu soal Jawa ini bagaimana. Daerah saya yang tahu. Jadi biarkan saya yang tangani. Kalau dari luar masuk, bingung raba-raba nanti bagaimana begitu, ya kan? Jadi kalau bisa nanti itu yang saya mau tekankan. Untuk, kalau saya juga dipercayakan, Bu Haji senang. Tetapi kalau pengamanan dengan tentara begitu, akhirnya tadi Abang Riko sampaikan, militer yang turun untuk amankan, saya jujur saya di Papua lihat polisi tentara, padahal datang untuk amankan, tapi saya takut. Lindungi itu tidak ada, akhirnya saya jadi takut. Lihat tentara, polisi, dari militer, karena sudah kebiasaan kekerasan itu. Jadi saya takut untuk hal-hal lihat ini. Jadi mohon untuk percayakan kami yang sendiri untuk masuk. Mungkin ada program pusat yang datang ke daerah, percayakan kami. Pasti kami yang bisa atasi rakyat kami. Itu soal PTLN tadi. Terus berikut lagi ke PLN yang hadir, mungkin secara virtual. Saya mau sampaikan, saya Papua masih gelap. Tolong lihat saya. Indonesia terang. Mungkin lalu awal kita RDP, awal kata yang saya sampaikan kepada kami saat RDP itu Indonesia, program Jokowi Indonesia terang, terima kasih. Tapi saya Papua lihat terang duluan tapi masih gelap. Sayang kan? Indonesia lihat terang di luar hari terbit, tapi nyatanya saya masih gelap. Jadi tolong dan mohon untuk segera diseriusi. Itu soal PLN. Mungkin saya minta maaf agak keluar dari pembahasan kita hari ini, tetapi yang bersangkutan hadir saya sampaikan, dan saya sampaikan, akan saya sampaikan terus. Kalau di daerah saya belum, maka saya akan sampaikan, ingatkan terus. Berikut mungkin dari Antam hadir ya. Antam di sini kami melihat Freeport yang sudah lama, sudah sekitar 50 tahun lebih, tapi kenyataannya saya masih belum punya apa-apa. Tadi program nasional soal baterai ini, kalau hadir ke Papua saya beli pakai apa? Padahal saya sendiri kaya. Tetapi kita lihat dunia tahu. Indonesia tahu, dunia tahu bahwa data termiskin di Indonesia adalah Papua. Padahal yang membiayai dunia itu adalah Papua, Freeport itu. Terkadang akhir-akhir ini saya dengar di Maluku juga punya tambang yang besar kalahkan Freeport. Ya saya dari dulu. Saya kalian ambil dari dulu. Jadi sekarang habis ya, memang mungkin habis. Dan mungkin berkurang. Ya karena memang dari dulu sudah puluhan tahun, 50 tahun lebih. Itu soal Antam tadi. Jadi informasi yang sedang beredar bahwa Antam mau masuk ke Intan Jaya, Blok Wabu itu sabar, jangan buru-buru.
Itu sabar, jangan buru-buru. Keadaan tenang, situasi aman, itu dengan cara apa? Pasti negara tahu. Seorang anak bisa tenang, pasti orang tua yang bisa tenangkan anak. Saya Papua, anak dari Indonesia, yang bisa tenangkan adalah orang tua. Bagaimana caranya? Orang tua punya otak. Tiap-tiap orang tua Tuhan berikan hikmat untuk berpikir. Tiap-tiap orang tua Tuhan berikan hikmat untuk berpikir. Bagaimana untuk didik anak, bagaimana untuk merawat dia. Begitu pula pemerintah hadir untuk sejahterakan masyarakat. Pemerintah diberi hikmat oleh Tuhan untuk bisa berpikir bagaimana untuk sejahterakan masyarakat. Saya Papua minta merdeka karena saya tidak bisa rasakan kamu punya kasih sayang. Betul, saya rasa merdeka. Saya mau merdeka karena saya tidak pernah rasakan kamu kasih sayang. Dapat seperti yang sekarang, seperti yang kita bincangkan sekarang soal program nasional baterai. Pasti saya dapat ampas juga nanti. Ampas itu saya mau beli tidak punya uang. Saya tidak ada uang. Saya kaya, saya tidak punya uang untuk mau beli baterai yang sedang negara pikir untuk rakyat ini. Terkadang Indonesia dari negara pikir kami sudah bangun Papua, tapi pasti di Jayapura saja, Nabire saja, Merauke saja, Timika saja, kota-kota besar saja. Indonesia Papua sangat luas. Jangkauan wilayah luas sekali, Pak. Iya kan? Ini mohon untuk Presiden juga dengar, tolong ini teruskan untuk serius ya hal ini. Bukan main-main. Itu tadi untuk untuk Antam, nanti tolong sekali untuk jangan terburu-buru. Buru-buru kok rakus kah? Saya pakai logat saja, kok rakus kah? Sabar dulu. Itu tadi yang soal Antam. Sekarang Freeport. Freeport di mana-mana kami lihat, mungkin Pak Gubernur juga tahu, mantan Gubernur pimpinan saya Pak Alex Nurdin. Kalau investor masuk, daerah taunya cuma galian C, pajak. Ini kami tidak bisa terpikir. Tapi saya Papua dibutakan dulu sampai selama-lamanya ke apa. Tapi Tuhan terima kasih. Negara pajak 51% saya punya. Nanti bos sampaikan ke presiden. Daerah untuk bagi hasil kah itu biasa bicaranya tuh ke yang punya tambang. Kok berapa saya berapa begitu. Kamu berapa? Terus saya berapa? Tapi kalau sampai ambil hasil begitu itu negara tahunya pajak. Hasilnya itu saya yang punya daerah dengan Freeport yang mengelola itu itu aturan ke dalam itu begitu sebenarnya. Tapi saya dibodohi kayaknya ini. Dan juga banyak yang bicara begini di luar-luar takut. Saya bicara begini, rakyat Papua, Sabang sampai Merauke lihat saya. 50% itu kita punya. Negara, pemerintah punya hanyalah pajak. Mungkin itu dari saya. Jadi baik, terima kasih kepada ketua tim tadi atas semua program yang diprogramkan untuk kami rakyat Indonesia. Saya Papua pastinya dapat ampas. Ampas itu mau beli pakai uang, saya tidak punya uang. Saya punya kekayaan, tetapi begitu sudah. Jadi saya mau, ini awal saya kasih buka di sini. 50% kasih kembali saya punya. Untuk hak ulayat itu biasa aja begitu. Negara tahunya hanyalah pajak. Terima kasih, saya kembalikan pimpinan.